Tapi gambaran umumnya artinya ketika ada kelemahan di sebuah organ tetapi garis hitamnya itu belum tajam banget, belum dalam banget, itu insya Allah masih bisa dilakukan bekam. Tapi kalau sudah tajam itu terus dalam, itu sudah kondisi kronik ya. Artinya di situ kan ada subkronis, kronis, ya kan, degeneratif, nah itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau dia lukanya itu belum begitu dalam di iris matanya, itu masih bisa dilakukan bekam. Itu kalau mengamati lewat iridologi. Nah, kemudian di situ nanti ada apa yang kita dengar. Kalau yang apa yang kita dengar itu berarti secara umum ketika dia diwawancara, kemudian jawabnya itu masih keras, masih lantang, suaranya masih jelas, itu berarti dia energinya cukup dan berlebih, masih bisa dibekam. Tapi kalau dia datang suaranya kok dia agak males ngomong, kalau ditanya baru jawab, kemudian kadang-kala ada nyeri, dia suaranya itu suara agak merintih. Nah, ini sudah defisien. Nah, janganlah. Itu berarti apa yang kita dengar dari pasien itu yang layak dibekam itu yang suaranya masih jelas, nyaring dan lantang. Nah, itu yang bisa masih dibekam. Tapi kalau sudah loyo, suaranya udah lirih, kemudian dia sudah malas untuk bicara, itu berarti kategorinya dia defisien. Maka ketika kita mendengar suara pasien atau klien yang sudah lemah, itu sebaiknya jangan dibekam. Kayak gitu. Kalau apa yang kita dengar misalnya dia masih flu, itu kan masih patogen luar ya. Jadi kena patogen itu awal-awal dia patogen luar itu biasanya karena cuaca itu dia mulai ada flu, bersin-bersin, ya kan, pilek, ya itu ada batuk-batuk sedikit. Kalau lidahnya masih merah masih bisa. Tapi kalau dia sudah cenderung ke dingin ya, kena flu tapi lidahnya udah pucet ya, artinya udah pucet putih lah, itu jangan dilakukan bekam karena masih dia kondisinya berarti di bawah garis normal. Begitu ya. Itu dengan cara apa yang kita dengar. Kalau apa yang kita cium biasanya bau-bauan itu lebih cenderung ke lembab. Misalnya dia bau badan, kemudian ininya apanya mulutnya bau. Nah, itu poinnya adalah di lidah tadi. Kalau lidahnya masih merah, tubuh lidahnya kuat, kemudian selaputnya itu misalnya tebal agak kuning-kuning, itu masih bisa. Karena biasanya yang baunya menyengat itu adalah kondisi lembab. Tapi patokan dasar untuk bisa dibekam dan tidak adalah tubuh lidahnya masih ada merah-merahnya. Artinya dia antibodinya masih ada, energinya biasanya masih cukup. Nah, itu boleh dilakukan bekam. Kemudian penerapan di diagnosa itu ada tadi ya, jadi kolom khusus untuk perabaan. Salah satunya adalah meraba nadi. Nah, perabaan nadi prinsipnya bisa dibekam ketika nadinya itu dia yang paling pas itu adalah nadinya besar dan kuat, cepat, cepat ya. Kecuali kalau dia pas lagi hipertensi tipe penuh, kemudian dia lagi rasa yang luar biasa, kepalanya pusing karena tanjakan tekanan nadi jantung, pompa jantungnya terlalu kuat dan darahnya terlalu penuh, dan dia sedang terasa sedang ada keluhan datang ya, berarti seperti yang sudah saya sampaikan terkait dengan kontraindikasi bekam itu salah satunya adalah kondisi hipertensi yang maligna di atas 210 ya. Tekanannya itu per detiknya itu loh. Ya. Jadi kalau 210 lebih kemudian dia lagi pusing-pusingnya, enggak boleh dibekam. Nah, kalau dia misalnya sudah turun dari 210 ya misalnya, tapi tidak terasa, sedang tidak terasa pusing, maka boleh dilakukan bekam. Nah, itu biasanya terekam di nadinya besar, cepat,
ya, tapi tidak sangat cepat banget dan tidak besar banget, tidak. Tapi intinya terasa cepat, tapi tekanannya kuat ya, tidak banget ya, tidak berlebihan, nanti dia bisa dibekam lah, itu pas, paling pas. Intinya adalah di nadi itu terakam dia gentakannya bertenaga, deg, deg, walaupun dia lambat. Kalau dia lambat kurang dari 60 per menit ya, 60 detakan per menit ya, kurang dari itu pun kalau dia olahragawan, intinya poinnya itu detakannya dia bertenaga, deg, 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 masih bisa dibekam. Kecuali kalau nadinya itu lemah, tekanannya itu lemah, hentakannya itu lemah, walaupun dia cepat tapi lemah. Ini yang namanya panas tapi panasi ya, panasi ya. Ya yinsi lah ya, artinya kekurangan cairan, dia nadinya kan agak lebih cenderung cepat, tetapi hentakan nadinya itu kurang bertenaga, itu berarti masuk ke defisien, maka tidak boleh dilakukan bekam walaupun dia cepat, karena lemah itu, artinya energi dalam tubuh itu lemah. Nah itu begitu. Jadi di dalam perabaan khususnya merekam denyut nadi itu kondisi-kondisi yang hentakan nadinya kuat, ya kan, kuat lambat masih bisa, kuat stabil berarti dia normal masih bisa, kan itu. Kemudian kuat besar dan agak cepat ya, bukan cepat banget itu masih bisa. Tapi kalau sudah hentakannya kuat banget kemudian cepat banget, itu sudah maligna ya, hipertensinya maligna tipe penuh, itu jangan, karena pada saat itu dia akan terasa kepala berat dan pusing, jangan dilakukan bekam. Tapi kalau pusingnya tidak ada, ya kemudian rasa pusingnya tidak ada, kemudian dia tidak terasa nyeri berat di kepala, masih bisa dibekam. Itu walaupun cepat besar, itu ya, penuh tenaganya kuat, tetapi dia sedang tidak ada keluhan datang, maka boleh dibekam. Nah, maka kontraindikasi dengan perabaan nadi yang kecil, intinya kecil, sudah kecil lambat, sudah lambat tidak bertenaga, wah itu kontraindikasi bekam, jangan dibekam dulu, dikasih ramuan dulu. Nah itu analisa dan diagnosa pada tahap perabaan ya. Kemudian yang 26 cara pemeriksaan itu, misalnya dengan angka kolesterolnya tinggi, triglyceridnya tinggi, kemudian asam uratnya tinggi, nah didukung dengan lidah yang warna merah, cukup ya, ini lidahnya merah, detak nadinya bertenaga, berarti kondisi kelebihan secara lab ya, laborat, hasil laborat, tetapi kondisi lidahnya kok otot lidahnya masih merah ya, berarti energinya masih cukup, kemudian nadinya masih stabil, bertenaga, maka itu bagus banget dibekam itu secara lab. Tetapi walaupun dia kolesterol misalnya tinggi, tetapi lidahnya kok pucet, orangnya kelihatan loyo, kemudian lidahnya pucet, nadinya juga kecil, ya kan, kecil cepet misalnya, tapi kolesterol tinggi, ya jangan dilakukan, karena energinya tidak memenuhi untuk dibekam itu. Dia dikasih energi dulu, ya, ramuan-ramuan misalnya super antibody yang arahnya meningkatkan antibody, menganggarkan tubuh. Ketika stabil baru dilakukan bekam. Kolesterolnya tinggi, otot lidahnya kok cukup, nadinya juga cukup, hentakannya bertenaga, maka boleh dilakukan bekam. Ya, gitu. Jadi poin di angka ketika kita cek secara lab ya, laborat, tapi otot lidahnya masih merah, itu menandakan bahwa energinya cukup, maka lakukanlah bekam. Tetapi walaupun angkanya tinggi, kolesterolnya tinggi misalnya, asam uratnya tinggi misalnya, tensinya tinggi misalnya, tetapi kok dasar tubuhnya lidahnya pucat, nadinya lemah, maka jangan dulu dilakukan bekam. Kayak gitu. Jangan lihat angkanya yang tingginya, tapi lebih dari sindromnya, lebih melihat dari energinya dan semuanya, wajahnya, kan kayak gitu. Udah ngantuk kan loyo, walaupun kolesterolnya tinggi, jangan dibekam dulu sampai kondisi normal, nadinya stabil bertenaga, lidahnya sudah cukup merah, maka
boleh dilakukan bekam, bahkan dianjurkan. Begitu. Itu di posisi kelima pemeriksaan tadi ya. Jadi 5. Nah, yang keenamnya ini kan 6 cara pemeriksaan. Itu kan tadi kan dengan cara melihat, dengan cara mendengar dan mencium bau-bauan pasien, kemudian wawancara tadi dari suaranya dia masih lantang, bagus, ya kan, suaranya nyaring itu masih bisa. Kemudian perabaan dengan perabaan nadi salah satunya tadi dia masih kuat nadinya cukup. Kemudian yang kelima itu dengan hasil labnya itu jangan terpancing atau jangan tolak ukurnya, jangan melihat dia hasil labnya itu tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, tetapi kalau dasar lidahnya itu pucat, ya kan, gerak-geriknya lambat, makan juga tidak doyan, nadinya juga kecil, sudah kecil lambat juga jangan dilakukan bekam dulu. Harus dinaikkan dulu energinya baru dilakukan bekam. Kemudian berikutnya yang ke-6 cara pemeriksaan itu adalah masuk ke goib, berarti gangguan. Ketika dia normal kemudian dia ada gangguan tetapi dia masih bisa ditahan. Bukan meraung-raung, menjerit yang kondisinya seperti orang gila. Ya itu jangan dibekam ya. Misalnya dia kesurupan tapi kondisinya kok bisa dikondisikan dia tenang kok mau dibekam, ya bekam saja. Karena salah satu manfaat bekam di titik umuwis itu salah satunya adalah untuk menghilangkan sihir. Nah, sihir itu berarti kalau dia ada gangguan ya semacam sejenisnya. Kalau sihir kan ada orang yang disihir, orang terkena sihir. Nah, orang yang kena gangguan pun sama, yang penting kondisinya memungkinkan, nadinya memungkinkan, lidahnya memungkinkan, terus dia dalam kondisi tenang, boleh dilakukan bekam. Itu di nomor 6 cara pemeriksaan. Itu masuk ya. Nah itu, jadi analisa secara umum intinya adalah apa-apa yang nampak di wajah sennya itu dia tetap ceria, kemudian yang nampak dia masih gerak-geriknya itu normal, bahkan masih gesit, kemudian nadinya masih mencukupi bertenaga, lidahnya juga dasar lidahnya atau lidahnya itu masih merah, ya kan? Nah itu adalah analisa kita bahwa itu kondisi-kondisi yang layak dibekam. Kalau yang di bawah itu ciri-ciri defisiensi ada, kelemahan ada, dengan tanda dia wajahnya agak loyo, semangatnya kurang, bicaranya juga kecil, lambat, malas bicara, makannya juga kondisinya ndak doyan makan, kurang nafsu makan. Nah, kondisi-kondisi demikian berarti kalau dimasukkan 8 kaidah diagnosa berarti masuk ke dingin, masuk ke defisien, ya kan? Nah, itu jangan dilakukan bekam dulu. Kalau penerapan di 8 kaidah diagnosa berarti yang tipenya panas, tipenya ekses, tipenya yang, ya, tipenya masih permukaan, belum ke internal. Internal pun kalau dia panas ekses masih bisa. Tapi kalau sudah masuk ke internal tapi dia defisien, organnya itu sudah pada melemah, serangannya sudah ke dalam, cenderung kaki tangan dingin, maka jangan dilakukan bekam dulu, kayak gitu. Demikian ya gambaran bahwa analisa dan diagnosa bekam pada kaidah diagram hukum keseimbangan itu semua yang sudah saya jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini sebagai patokan dasar seorang terapis ini layak dibekam atau tidak dengan kaidah ini ya, hukum diagram hukum keseimbangan ini. Mudah-mudahan akan lebih waspada, lebih teliti lagi sebagai pembekam supaya tidak terjadi malpraktek. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.